Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa Al-Wawhaq TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Risalatul Muawanah wal Mudaharah wal Muwazarah, karya dari guru besar kita Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan kita masih membahas tentang sekitar yakin. Telah kita terangkan kemarin bahwa yakin ibaratu an quwwatil iman wa thabatihi wa rusuhihi hatta yasira kattaudis samih. Ketika berkata yakin, yakin adalah cahaya iman yang telah memenuhi hati, yang tidak ada tempat untuk ragu-ragu masuk ke dalam hati tersebut, sehingga menjadikan orang yang mempunyai yakin ini kuat, sehingga diperumpamakan oleh beliau seperti gunung yang kokoh yang tidak mungkin berubah dalam keadaan semua cuaca. Karena kehidupan manusia itu kurang lebihnya seperti cuaca. Terkadang mendung, terkadang hujan, terkadang terang, dan semua manusia akan mengalami semua cuaca ini. Kadang kehidupannya gelap gulita, kadang penuh dengan cobaan, terkadang bahagia. Tetapi orang-orang yang mempunyai yakin, dia akan kokoh seperti gunung, tidak akan goyang dengan segala keadaan, karena kuatnya iman dan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka la tuzalziluhus sukuk, tidak mungkin bergoncang dikarenakan ada keraguan di dalam hatinya. Tidak ada ragu-ragu, tenang. Karena yakin betul, seperti yang dikatakan oleh orang-orang awam dari kota-kota Tarim ini, berkata, baroda jasi, dingin hati saya ini. Apa yang membuat hati mereka dingin? Apa yang membuat mereka hati tenang? Mereka berkata, ala ma sya'allahu kan wa ma lam yasha'lam yakun. Kalau Allah berkehendak, pasti terjadi. Kalau tidak berkehendak, siapapun yang berusaha tidak akan terjadi. Jadi semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendaknya Allah. Kalau Allah yang menuliskan untuk saya, maka saya tenang. Karena perumpamaan orang yang kuat imannya, seandainya kita mempunyai iman seperti iman anak kecil saja. Anak kecil ketika dilempar oleh orang tuanya ke atas, mereka tertawa bahagia, tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa mereka itu akan jatuh. Karena apa? Karena tahu yang melemparnya adalah orang yang mencintainya, tidak mungkin membiarkan mereka jatuh, pasti akan menangkapnya. Seandainya iman kita seperti iman anak kecil, niscaya kita akan tersenyum dalam semua musibah, karena kita tahu betul bahwa yang memberikan musibah kita adalah Allah yang paling cinta kepada kita, dan tidak mungkin kita dilepas. Pasti kita akan ditangkap oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala ujian dan segala cuaca dalam kehidupan tidak membuatnya bergoyang, karena imannya seperti gunung yang kokoh, tidak akan berubah dalam keadaan cuaca apapun. Bal la yabqa lisukuk wal auham wujud albattah. Tidak ada sisa, tidak tersisa dari ragu-ragu, ya, dan perkiraan di dalam hati mereka itu ada, tidak ada sama sekali. Jadi penuh cahayanya dengan cahaya yakin, hatinya bercahaya dengan cahaya ini. Fa in ja'at min kharij, kalau datang dari luar, ya, lam tusgi ilaihal udhun, tidak akan didengarkan oleh telinganya, karena dia lebih percaya dengan kabar yang sangat dia percaya datangnya dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kabar yang datangnya dari Allah dan kabar yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebanding dengan kabar yang datang daripada selain Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kabar yang tersebar yang ada di sekitar kita sekarang. Seandainya kita mempunyai yakin yang kuat kepada Allah dan kepada Rasulullah, tentu kita tidak akan membandingkan kabar yang datangnya dari Allah dengan kabar yang datangnya dari manusia siapapun namanya. Karena yang paling tahu dengan maslahat makhluk adalah Khalik yang menciptakannya.
yang lebih mengetahui tentang kita lebih daripada pengetahuan kita kepada diri kita sendiri. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai ketika Allah memberikan kabar lalu kita berpikir mungkin ini adalah ada maksud lain, ada maksud lain. Kita diciptakan dari nutfah, lalu banyak mendebat, merasa diri kita pintar, fa idza huwa khasimun mubin, pendebat yang ulung, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sudah dikasih kabar masih berpikir dengan pikiran, ingin mencari jalan keluar yang lainnya. Allah sudah memberikan jalan, kita mencoba untuk mencari jalan yang lain, merasa jalan ini yang lebih tepat, bukan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini dicela. Kamu itu diciptakan dari sperma, kata Allah. Lalu orang yang diciptakan dari sperma yang tidak punya apa-apa ini, ketika dapat kabar dari Allah, ini loh jalan keluarnya kalian. Ternyata mereka menjadi pendebat yang ulung. Bahkan Allah pun masih dipikirkan caranya. Mungkin jalan ini lebih baik daripada jalan yang diberikan oleh Allah. Subhanallah, tidak sadar dengan badannya sendiri. Seandainya seseorang itu mau berintrospeksi kepada dirinya masing-masing, kita berpikir tentang satu ayat dalam Al-Quran dengan semua apapun namanya yang terjadi di atas muka bumi ini, ya, wala nudhiqannahum minal adzabil adna duna adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan merasakan kepada penduduk bumi azab yang rendah dahulu yang terjadi di atas muka bumi, apapun namanya, penyakit, itu wabah, itu virus, itu gempa bumi, itu tsunami, itu apa, itu namanya adzabul adna. Sebelum datang azab yang lebih besar, azab di akhirat nanti. Semua itu kami berikan, musibah apapun namanya itu, satu maksudnya Allah. Apa? La'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali kepada saya. Sudah banyak lupa orang di dunia ini sama Allah. Diberikan ini dan itu semuanya untuk kembali kepada Allah. Maka vaksin yang paling hebat yang ada di atas muka bumi ini adalah ketika kita bangun tengah malam, kembali kepada Allah, minta tolong sama Allah. Ini vaksin terkuat untuk mengangkat semua apa yang terjadi karena keyakinan kita utuh bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak daripada Allah. Ketika dokter dan lain sebagainya sudah mengangkat tangan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, kita serahkan kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, as-syaitanu la yastati'u dunuwa min sahibi hadzal yakin. Yang namanya syaitan yang kerjaannya mengganggu manusia, bahkan tidak bisa mendekat kepada orang-orang yang Allah karuniai hatinya cahaya yakin ini. Ya, tidak bisa. Cerita terkenal yang kita dengarkan, ya, ada orang sholat, yang satu tidur di depan pintu masjid, setan tidak berani dekat. Ditanya sama satu orang soleh yang kenal dengan, yang bisa melihat setan tersebut, kenapa, apa yang mau kerjakan? Saya mau ganggu orang sholat itu. Loh, terus kenapa tidak diganggu? Ini nafasnya orang yang tidur ini bisa membakar saya. Yang tidur hatinya mempunyai yakin, sehingga tidurnya dia lebih afdal daripada ibadahnya orang yang di hatinya masih ragu-ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya orang yang mempunyai yakin itu bisa membakar, nafasnya bisa membakar syaitan. Ya. Bal yafirru minhu wa yafruku min dhillihi. Bahkan syaitan akan lari daripada orang yang mempunyai yakin tersebut, ya. Bahkan akan lari daripada terkena bayang-bayangnya, bahkan bukan orangnya, bayang-bayangnya pun ditakuti. Wa yaqna'u bisalamah, syaitan lebih ridho, yang penting selamat, saya tidak terganggu sama adanya orang yang mempunyai yakin di hatinya tersebut. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innas syaitan la yafruqu min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan akhar. Sesungguhnya syaitan benar-benar akan lari dari bayang-bayangnya Umar. Maksudnya Umar adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Yakin yang sangat luar biasa sekali. Cahayanya terang benderang. Sehingga di dalam pujian Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, laukana nabiyan ba'di lakana Umar. Seandainya ada nabi setelah saya, itu pasti Sayyidina Umar bin Khattab. Karena kuatnya yakin dalam hatinya. Dalam sabda yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fi man kana qablakum rajulun muhaddatsuna, fa in kana fi ummati ahad lakana Umar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari umat-umat terdahulu itu ada, dari umat nabi-nabi yang terdahulu itu ada orang-orang yang muhaddas. Muhaddas itu mulham,
Mulham itu diilhami. Ilham itu seperti wahyu. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ilham ini untuk aulianya Allah, sedangkan wahyu itu untuk nabi-nabinya Allah Subhanahu. Sama datangnya dari Allah. Dari umat-umat Nabi terdahulu, itu ada orang yang diilhami seperti Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kana fi ummati ahad", seandainya di umatku itu hanya ada satu orang, lakana Umar, itu pasti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu seandainya itu, padahal di umat Nabi Muhammad itu banyak, seandainya cuma satu, berarti ada banyak yang diilhami dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Yang mewarisi mereka lah orang-orang yang pantas dipanggil sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hatinya bersih tanpa membawa penyakit, sehingga hati mereka hati yang layak untuk turun ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah menerangkan tentang pentingnya yakin, lalu beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menerangkan kepada kita semuanya, wa yaqwal yakin wa yuhassin bi asbab, menjadi kuat yakin dan menjadi baik karena sebab-sebab. Hampir rata-rata semuanya itu dikarenakan tafakkur. Dikarenakan yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya, kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan mata. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tabiru ya ulil absar." Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang melihat, jangan hanya melihat, tetapi ambillah pelajaran daripada apa yang kita lihat, karena di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia dan seisinya ini diciptakan dengan begitu sempurnanya, begitu tertibnya, semua makhluknya, semuanya ada tempatnya, semuanya ada makannya, semuanya ada rezekinya, semuanya ada pekerjaannya, tidak ada yang kosong, semuanya teratur. Yang mengatur adalah zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru, ambil pelajaran ini. Tidak bisa kalau cuma sistem dan orang-orang yang mengatur bisa tertib seluruh dunia dan isinya ini. Makanya lalu fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran wahai orang-orang yang melihat. Jangan cuma lihat, ambil pelajarannya. Karena dahulu ya, para nabi ini sebelum diangkat menjadi nabi, dari kebiasaan mereka adalah hubbiba alaihil khalawat. Mereka dibuat senang dengan khulwat. Ya, makanya itu kaidahnya itu apabila kita ini sudah dibuat tidak senang kumpul sama manusia, lebih senang untuk bertafakkur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah bahwa pintu untuk dijadikannya kita orang-orang yang dekat sama Allah semakin dekat. Ya, bahwa keberhasilan kita untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah itu semakin dekat tanda-tandanya. Ciri-cirinya adalah ketika kita dibuat tidak senang untuk kumpul sama manusia, kita lebih senang merasakan nikmat ketika kumpul dengan Allah, dan hari-hari kita penuh dengan tafakur, yang dengan tafakur itu menambah keyakinan dan iman kita kepada Allah. Tahu bahwa yang mengatur adalah zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kepingin tahu bagaimana cara memperkuat yakin ini, minha wa huwal aslu walladhi alaihil madar, ya ini adalah asalnya, pondasinya dan poros supaya kita ini bisa menjadi orang yang kuat yakinnya, an yusgil abdu biqalbihi wa udhunihi ila istima'il ayat wal akhbar addalah ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amri. Mendengarkan, isgo itu al-istima'. Yang namanya istima' itu mendengarkan bukan hanya dengan telinganya, tetapi dengan ruh dan badannya. Hadir memang untuk mendengarkan, mengambil ilmu dari pendengarannya. Berapa banyak orang mendengarkan, tetapi dia hanya mendengarkan, tidak masuk kanan, keluar kiri, atau sebaliknya, masuk kiri, keluar dan keluar dari majelis ilmu, tidak lupa dengan apa yang dia dengarkan. Tapi isgo itu al-istima', datang dia dengan badan, ruh, ya, dan pendengarannya. Apa itu? Ila ayatillah, tanda-tanda ya,
dari ayat-ayatnya Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Didengarkan, dipikirkan ayat-ayat Allah. Karena kita ini bukan tidak membaca Al-Qur'an. Kita bukan tidak belajar Al-Qur'an. Hampir dari kita, terutama orang-orang yang dia itu belajar ilmu agama dan lain sebagainya, belajar ilmu Al-Qur'an. Hampir semua anak-anak yang belajar ilmu agama ini dia membaca Al-Qur'an. Tetapi siapa yang hatinya bercahaya ketika membaca Al-Qur'an? Siapa yang keyakinannya bertambah ketika membaca Al-Qur'an? Oleh karena itu Allah memberikan sifat khusus kepada orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Al-Qur'an ini. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fih. Kitab tersebut yaitu Al-Qur'an, la raiba fih, tidak ada keraguan-raguan. Semua yang ada dalam Al-Qur'an yakin dan pasti terjadi karena kabar ini langsung datangnya dari Allah. Kalau ragu-ragu sama yang ada dalam Al-Qur'an perlu dicek imannya. Karena ini merupakan rukun iman. Perlu dicek imannya. Lalu dikatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Padahal Al-Qur'an itu bukan khusus untuk orang-orang yang bertakwa, tetapi semua muslim dan semua mukmin kitab sucinya adalah Al-Qur'an. Tetapi Allah mengkhususkan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, karena hanya orang yang bertakwa yang tahu kadar firman Allah dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan penuh keyakinan mereka membaca. Ketika mereka membacanya dengan penuh keyakinan dan paham daripada apa yang dimaksud Al-Qur'an, maka itu menjadi petunjuk yang sangat luar biasa untuk orang-orang yang bertakwa, karena hanya mereka yang mengetahui kadar daripada Al-Qur'an. Bahwa kita bukan tidak baca Al-Qur'an, baca. Ya, nasihat di Al-Qur'an banyak, larangan banyak, perintah banyak, cerita tentang nabi-nabi terdahulu banyak, hukum-hukum banyak. Siapa yang mengambil pelajaran tapi? Faham ya? Wal akhbar ad-dala ala jalalillah, dan kabar-kabar yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya, ya, dan keesaannya di dalam makhluk dan perintah. Maksudnya yang dalam menciptakan makhluk dan perintah. Jadi Allah semua yang punya perkara di atas muka bumi ini. Tidak ada yang keluar daripada skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah tertulis. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kabar kepada kita, ya, di dalam Al-Qur'an, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur." Ma'asaba min musibatin, tidak terjadi sebuah musibah, baik itu sifatnya universal atau global, fil ardi, yang terjadi di atas muka bumi ini, yang mengenai sebuah negara, sebuah kaum, bukan perorangan, apapun namanya, seperti wabah sekarang ini, corona, semua sedunia, ini fil ardi namanya. Tidak mentimpa secara universal, atau wala fi anfusikum, atau kepada pribadi kita, miskin, sakit, apa semuanya, musibah kanan kiri samping, baik sifatnya umum atau sifatnya khusus. Kata Allah, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semua itu semua tertulis di kitab sebelum kami menciptakan itu semuanya. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, dituliskan dulu apa yang terjadi di alam semesta dari awal penciptaannya sampai hari kiamat kelak. Lalu kalau sudah ditulis, buat apa ini semuanya, Habib? Buat apa kita ini ibadah ini? Semua sudah ditulis. Yang membedakan, yang menjadi rahasia, yang bahkan tidak ditahui oleh malaikat, adalah keadaan hati kita, bagaimana menghadapi sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah. Itulah yang membuat seorang hamba jadi mulia ataupun hina. Saya ulangi lagi. Segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik musibah yang sifatnya universal, umum, ya,
untuk sebuah kaum atau sebuah negara atau bahkan seluruh penduduk yang ada di dunia ini, atau sifatnya pribadi, ma asaba min musibatin fil ardi, umum, di atas muka bumi, wala fi anfusikum, atau yang terjadi secara khusus kepada diri kita, illa fi kitabin min qabli an nabra'ah, kecuali kami semua sudah tuliskan dalam sebuah kitab yang kita kenal dengan Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini semua dalam skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kalau sudah ditulis semuanya apa yang kita lakukan bahkan di atas muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa ini semuanya? Yang membuat seorang hamba mulia atau tidak, yang menjadi rahasia, ya, yang tidak tertulis dalam Lauhil Mahfuz, yang bahkan tidak diketahui oleh malaikat, adalah keadaan hati seorang hamba, bagaimana keadaan hatinya di dalam, ya, menjalani keputusan yang diputuskan oleh Allah. Jadi ada orang-orang, ya, menjalani keputusan Allah baik dalam keadaan senang ataupun susah, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman radiya, siapa orang yang ridha terhadap apa yang menimpanya, tahu betul bahwa itu adalah keputusan Allah dan kehendak dari Allah, falahu ridha, maka dialah orang yang berhak untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Namun sebaliknya, waman sakhita, siapa orang yang tidak terima, kenapa kok saya diuji seperti ini ya Allah? Kenapa kok keluarga saya? Kenapa kok diri saya? Kenapa kok bukan orang lain? Kenapa kok diambil orang tua saya ya Allah loh? Kenapa ini apa? Lah punya siapa? Kalau yang punya minta, siapa kita ini untuk ngambil lagi? Tidak ada hak kita ini. Faham ya? Lah kalau sudah kita berkata kenapa ini, akhirnya inilah orang yang tidak terima dengan keputusannya Allah. Wa man sakhita, orang yang tidak terima dengan keputusannya Allah, wa iyadzubillah, kata Rasul, walahu sukhut, baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tenangkan hatinya. Oleh karena itu orang yang punya yakin seperti apa? Seperti gunung, tidak berubah dia. Kuat dengan semua cuaca. Mau ada gempa bumi, mau ada hujan lebat, mau ada badai, gunung tidak akan pindah dari tempatnya, tetap tidak akan berubah sedikit pun. Begitulah keadaan orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan cahaya, ya, yakin. Faham ya? Jadi apa yang dituliskan tidak akan berubah. Yang membuat orang mulia atau tidak, keadaan hatinya masing-masing di dalam menjalani apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah, ya, kita ini mendengarkan kabar-kabar dan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang kesempurnaan Allah, ya, bahwa Allah yang mempunyai makhluk, yang menciptakan makhluk dan mempunyai perintah, semua yang menjadi kehendak Allah akan terjadi, yang menjadi kehendak kita apabila cocok dengan kehendak Allah akan terjadi, apabila tidak cocok dengan kehendak Allah tidak akan terjadi walaupun direncanakan dengan sematang mungkin. Oleh itu orang-orang dahulu ini berkata apa? Saya tahu bahwa Allah yang maha berkehendak dengan apa? Binaqdil azaim. Apa? Sudah niat, rencana, rapi, tertib, ini ternyata Allah punya kehendak lain, tidak jadi rencananya semua itu. Karena bukan kita yang berencana dan melakukan, semua itu adalah rencananya Allah. Jangan terlalu berencana, kalau cocok sama rencananya Allah, walaupun tidak antum rencanakan akan terjadi. Kita perlu hanya untuk memperbaiki hari ini tanpa memikirkan besok seperti apa. Karena besok kita belum tentu masih ada di atas muka bumi ini, itu adalah rahasianya Allah. Kita hanya perlu memikirkan bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Bagaimana caranya kita istiqomah, jangan sampai berkurang dari apa yang kita lakukan kemarin, dari wiridan kita, sholat kita, ilmu kita. Kalau bisa sama, atau kalau bisa lebih daripada yang hari jangan berkurang. Nah itu yang perlu kita pikirkan saja. Yang menjadi rahasianya Allah jangan pernah dipikirkan sama sekali. Karena itu bukan hak kita. Faham ya? Lalu lihat kabar-kabar dan ayat-ayat yang menunjukkan tentang kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kesempurnaan mereka. Wa ma ayyadu bihi minal mu'jizati wa ma halla bimu'anidihim. Ya. Lihat bagaimana mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya mukjizat untuk membenarkan kerasulan mereka.
untuk membenarkan kerasulan mereka. Paham ya? Jadi mereka itu supaya betul-betul diyakini oleh kaumnya, maka mereka dimuliakan Allah dengan mukjizat. Maka itu ya, jangan pernah memaksakan seseorang yang katanya wali ataupun nabi untuk menampakkan mukjizat ataupun karomahnya. Karena ketika seseorang itu melihat sebuah karomah atau melihat sebuah mukjizat dari seorang nabi, setelah matanya melihat dengan langsung, live bahasanya, lalu setelah itu dia ada keingkaran dalam hatinya, maka orang yang seperti ini berhak untuk mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala wa yadubillah. Karena apa? Mereka melihat langsung, bukan katanya. Laisa khobar kal ayan. Khobar itu tidak seperti orang yang melihat Kalau sementara ini kan kita hanya mengetahui kabar-kabar karomah aulia dari kabar-kabar saja. Yang kelihatan sendiri siapa? Kalau sudah kelihatan, maka yakinlah. Kalau sudah kelihatan tapi tidak yakin, ini yang jadi masalah nanti. Akhirnya seperti Nabi Allah Isa dan kaumnya. Minta apa? Minta ma'idah minas sama. Hidangan yang turunnya dari langit. Lalu dimintakan sama Nabi Allah Isa. Lalu Allah memperingatkan, iya saya turunkan. Tapi hati-hati. Kalau mereka sampai nanti ini berpaling daripada ajaranmu setelah turun ma'idah hidangan dari langit nanti, fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu 'alal alamin. Aku akan mengadab mereka dengan sebuah adab yang aku belum pernah mengadab itu dalam seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Adabnya akan perih karena mereka melihat keistimewaan dan kebenaran kenabian Nabi Allah Isa dengan mukjizatnya, turun makanan dari atas langit, mereka melihat langsung makanan turun dari langit itu, diangkat oleh malaikat itu. Kelihatan matanya. Tapi hati-hati ya. Kalau sudah kelihatan katanya Allah yang seperti ini, lalu mereka itu berpaling dari ajaranmu, aku akan mengadab mereka dengan adab yang belum pernah aku adab penduduk bumi selama ini. Begitupun orang-orang yang sudah melihat keistimewaan daripada gurunya, misalkan karomahnya dan sebagainya, mereka masih ingkar. Lebih baik tidak melihat ahsan daripada kelihatan nanti akhirnya masih ada ingkar, berpaling setelahnya. Ini akan lebih parah nanti karena mereka melihat bukan mendengar. Faham ya? Mereka dikaruniakan oleh Allah, dikuatkan dengan mukjizat. Wa mahalla, dan apa yang terjadi bimu'anidihim, kepada orang-orang yang memusuhi para rasul, dihancurkan semuanya tanpa terkecuali, kecuali umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diakhirkan. Kalau mereka umat-umat yang terdahulu didahulukan di dunia, di akhirat juga mendapatkan adab yang lebih perih. Paham ya? Ya. Min anwa'il uqubat wa ma marada fil yaumil akhir min ithabatil muhsinin wa mu'aqabatil musiin. Dan apa-apa yang datang kabar tentang hari akhir. Hari A, yang namanya akhir itu berarti tidak ada hari setelahnya. Karena inilah hari yang terakhir. Berarti tidak ada hari setelahnya. Ya. Ya. Dari pahala orang-orang yang berbuat baik dan hukuman kepada orang-orang yang berbuat buruk atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang ini sudah mulai hilang rasa yakinnya kepada surga dan neraka. Seandainya kita sekarang berandai-andai ya. Paham berandai-andai ya? Karena tidak mungkin. Seandainya Allah menampakkan kepada kita surga, atau seperti ini saja, ada rumah mewah dengan segala fasilitasnya, lengkap, semuanya mahal, mewah, dengan mobilnya, dengan ini, dan lain sebagainya. Lalu orang yang maha kaya yang ingin memberikan hadiah kepada kita berkata, ini rumah hadiah untuk kamu. Yang penting kamu bekerja 1 bulan sama saya. Kalau selesai 1 bulan, ini ambil semua, ini milik kamu. Orang yang kelihatan langsung rumah dengan segala fasilitasnya, kira-kira bagaimana pekerjaannya? Semangat atau tidak semangat? Semangat atau tidak semangat? Semangat. Tahu gajinya. Tahu apa yang akan dia dapatkan dari pekerjaannya. Sama seperti orang memberikan kabar, yang kerja 1 hari ini saya gaji 1 miliar. Kira-kira seperti apa? Semangat, karena tahu. Begitupun orang-orang yang yakinnya kuat, karena yakinnya dia dengan apa yang dikabarkan Allah,
bahwa orang yang beribadah itu akan masuk ke dalam surganya Allah. Semakin banyak ibadahnya, semakin tinggi derajatnya, semakin indah surganya. Karena keyakinan itulah, tidak perlu dia kabar dari orang kaya sampai perlu dikasih tahu rumahnya. Dia yakin itu tidak perlu kelihatan. Apa? Semangat dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin yang akan menggerakkan mereka dengan sendirinya. Loh, gimana dengan kalau dikelihatan surga ini kira-kira? Kelihatan kita surga satu kali, Allah, pemandangannya. Apa katanya Rasulullah? La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Tak pernah dilihat mata. Mata ini melihat seindah apapun pemandangan di atas muka bumi ini, tidak akan seindah surga. Tidak akan seindah surga. Mendengar apapun yang paling indah daripada suara yang ada di surga bumi, tidak akan suaranya seindah suara surga. Terlintas berhayal kita dengan hayalan yang paling indah menurut kita. Silakan berhayal, jadi raja, rumahnya terbuat dari permata, istrinya 200 misalkan ini ya, cantik-cantik semuanya, rambutnya berbeda-beda, bentuknya macam-macam, bodinya seperti yang kita hayalkan. Ya, silahkan berhayal. Lalu kata Rasulullah, hayalanmu itu masih indah surga daripada apa yang kita hayalkan. Allah. Seandainya ditampakkan ini kenikmatannya ini, arduhas samawat wal ard, kita jadi raja, luas kerajaan kita seperti langit dan bumi. Kira-kira seperti apa coba? Hanya saja itulah, ketika terlalu gemerlapnya cahaya lampu yang ada di bumi ini, membuat hilang cahaya bintang yang ada di langit sana. Orang apabila tinggal di kota, banyak lampunya, tidak akan kelihatan bintang sama sekali. Tapi semakin sedikit lampu, semakin tampak bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Begitupun orang ketika terlalu dia itu silau dengan cahaya duniawi, maka akan hilang keindahan surga dalam hatinya sama sekali. Keindahan akhirat tidak akan tampak sama sekali. Bukan karena tidak ada, tapi karena tersilau dengan cahaya-cahaya yang ada di bersama dia di dunia ini. Orang di kota tidak akan kelihatan bintang, tapi orang desa yang lampunya suram, ya, gelap tempatnya, bintang akan kelihatan banyak sekali. Seperti masa kita dulu masih kecil, ya, lampu masih sedikit, bintang itu banyak, kelihatan ratusan ribu, indah sekali, indah sekali. Mungkin antum tidak pernah merasakan pemandangan yang seperti ini. Kita dulu kecil, tidak ada lampunya tempatnya, melihat bintang enak, melihat langit itu hiburan kita adalah melihat bintang. Apa sekarang bintangnya ada? Ada. Jumlahnya sama. Hanya saja terlalu banyaknya lampu membuat kita tidak melihat bintang yang di atas sana. Begitupun orang-orang yang cinta sama dunia. Terlalu gemerlap cahayanya membuat kita tidak bisa melihat apa yang ada di belakangnya sana. Ya, sehingga harus dikurangi itu lampu-lampu yang bergelapan ini supaya kita bisa melihat lagi dengan normal ini. Keindahan yang Allah berikan dalam langit sana ini. Paham ya? Terlalu silau dengan dunia membuat kita buta kepada akhirat. Jangan terlalu kagum. Oleh karena itu kalau terlalu kagum dengan apa yang kita lihat dari apa-apa hal yang sifatnya duniawi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Ya Allah, demi Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itu kehidupan yang sebenarnya. Di sana kebahagiaan yang sebenarnya dan di sana penderitaan yang sebenarnya. Segala kebahagiaan dan segala penderitaan apabila itu dunia sifatnya sementara, bahagianya sementara dan susahnya juga sementara, tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Tetapi kalau di akhirat, kebahagiaan sifatnya selama-lamanya dan penderitaan pun tidak akan ada habisnya. Maka itu yang harus kita dahulukan daripada kehidupan dunia. Dan apa yang kita rasakan di sana, itu tergantung dengan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Karena itu perhatikan ya, setiap langkah waktu yang Allah berikan kepada kita, karena itu mahal. Ya, karena orang tidak tahu kadar nikmat kecuali setelah kehilangan, dan tidak tahu kadar kehidupan setelah meninggal dunia kecuali. Oleh karena itu hargai waktu kita dengan harga yang mahal. Karena orang-orang yang tahu akhirat, sahihun ala anfasihi. Mereka bakhil terhadap nafasnya, tidak digunakan kecuali untuk hal-hal yang memberikan manfaat kepada kehidupan akhiratnya. Seperti itu ya. Wal mu'aqabah
wal muaqabatil musiin, dan iqab yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat buruk atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukuman, kalau Allah memberikan nikmat tidak ada ukurannya, kalau hukum juga tidak berukuran. Nikmatnya luar biasa, adabnya pun luar biasa, tidak bisa diukur. Ya, tidak bisa diukur. Oleh karena itu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran adab akhirat kepada kita, ya, jangankan neraka, yauma tarawunaha, ya, tad'u kullu dzati hamlin wa taron nasa sukara tadhalu. Gimana? Orang ketika melihat pemandangan hari akhirat ini, seandainya dia itu dalam keadaan hamil, niscaya dia akan keguguran walaupun orang yang paling kuat kehamilannya. Ngelihat sedetik saja akan keguguran langsung. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlah. Ya, keguguran. Ya, kalau ada orang menyusui, seorang ibu melihat satu detik pemandangan akhirat, bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir itu, niscaya dia orang yang nyusu diperumpamakan orang ibu yang paling cinta dengan anaknya. Ya, dalam keadaan menyusui, seandainya anaknya jatuh pun dia tidak akan merasa. Karena apa? Pemandangan dahsyat itu membuat dia hilang akal sehatnya. Karena Allah murka. Kalau sudah Allah murka, beda ngamuknya sama manusia. Wa taron nasa sukaro, katanya Allah. Kalian pada hari itu akan melihat orang-orang dalam keadaan mabuk. Wa hum bisukaro, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Tetapi itu dikarenakan azab Allah yang sangat perih yang sudah menunggu mereka semua ini. Takut gemeter luar biasa karena Allah yang ngamuk. Kalau kita misalkan ya, saya dimarahi dengan orang yang agung di hati saya. Atau saya dimarahi dengan guru saya, Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Itu gemetarnya badan seperti apa? Karena apa? Ini orang yang agung dalam diri saya. Marah. Maka orang yang dimarahi dengan orang yang derajatnya tinggi di hatinya, maka bergetar akan kepikiran sampai hari-harinya, malam-malamnya tidak akan lupa selama-lamanya. Lah gimana nih yang marah Allah Subhanahu wa taala? Paham ya? Ketika menerangkan adab akhirat sedikit saja, ya, tentang adab api neraka dan lain sebagainya itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna ahwanan nasi adaban yaumal qiyamati." Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya kelak pada hari kiamat la rajulun, hanya untuk satu orang. Kalau dikatakan satu orang, berarti yang lainnya azabnya lebih perih. Ini satu orang, orang ini paling ringan azabnya pada hari kiamat nanti. Paham ya? Berarti yang lain pasti lebih daripada orang ini. Ini orang paling ringan dan ini hanya untuk satu orang. Yang lain lebih berat daripada ini. Bagaimana keadaan adabnya? Yudau tahta qadamaihi jamratan. Ditaruh di kedua telapak kakinya dua bara api arang kecil dari neraka diambil, dia tidak disuruh masuk neraka. Karena orang ini paling ringan adabnya. Hanya di pinggir-pinggirnya tuh dan sampai masuk. Disuruh nginjak, diambilkan dua bara api arang kecil, injakan, diinjak. Kakinya suruh nginjak dua-duanya. Kabar dari siapa? Shadiqul Masduq, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin berbohong kabar ini. Ayo, siapa yang yakin? Gerakkan keyakinannya. Yang percaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diinjak. Lalu kata Rasulullah, ketika menginjak dua bara api ini, yagli minhuma dimaguhu, masa otaknya. Otak di mana posisinya? Di kepala. Yang menginjak apa? Kaki. Yang masak otak. Maksudnya dari kaki sampai otak masak semuanya. Yang ngasih kabar siapa? Rasulullah. Rasulullah dari siapa? Dari Allah. Kita sebagai umatnya bagaimana? Wajib untuk mempercayainya. Kalau ini adab yang paling ringan, gimana keadaan orang yang masuk neraka terus? Apa kira-kira orang yang yakin dengan kabar dari Rasul ini akan berani maksiat setelah dapat kabar ini? Kira-kira orang yang percaya betul dalam hatinya kepada Rasulullah dan kabar yang datangnya Rasulullah, berani bermaksiat setelah mendapat kabar ini? Ini loh orang maksiat hukumannya seperti ini.
Apakah cocok syahwat yang sifatnya sebentar dengan hukuman yang tidak ada bukan bandingannya? Maka tidak ada kenikmatan apabila itu berbuah masuk neraka. Tetapi tidak ada keberihan apabila itu berbuah masuk surga. Walaupun kita seakan-akan susah ini, tapi kalau pahalanya itu masuk surga, kita bahagia dengan segala musibah tersebut. Tetapi walaupun kita dalam kenikmatan, kita tidak berbahagia apabila kenikmatan itu bisa membawa kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kira-kira orang yang yakin dengan Rasul memberikan kabar seperti ini, apakah berani dia untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini berani atau tidak tergantung dengan kadar yakin masing-masing terhadap kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perlu kita memperbaiki yakin ini. Perlu dikuatkan keyakinannya dengan apa yang terjadi setelah kehidupan di dunia ini, dari alam barzah, pertanyaan dari malaikat, ya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Pertanyaan ini, masalahnya pertanyaan ini Allah memberikan kabar kepada kita. Bagaimana kabarnya? Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Lidah ini tidak menjawab dengan sendirinya, tetapi iman yang tersimpan di dalam hati yang membuat seseorang ini bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Dalam artian, kalau hatinya tidak ada imannya, tidak percaya dengan kabar-kabar dari Allah dan Rasulullah, tidak membuat dia bergetar ataupun takut ataupun bahagia dengan kabar-kabar gembiranya, ini perlu dicurigai ini. Harusnya dia nangis sama badannya. Kenapa saya tidak bergetar ketika mendapatkan kabar ini? Apakah saya ini orang beriman? Apa saya yakin sama Allah? Tanyakan sama badannya masing-masing. Kok biasa saja saya ini? Ini loh surga ya, hambaku surga. Wah saya kepingin. Jangan maksiat, neraka. Wala saya takut. Terus perlu siapa kita untuk mengancam kita supaya kita takut dari maksiat ini? Sudah Allah memberikan ancamannya kepada kita. Itu bukan karena kurangnya Allah memberikan ancaman, kurangnya yakin kita yang sudah mulai hilang dari dalam hati kita ini. Perbaiki yakinnya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Kalau cahaya itu masih ada dalam hati, maka iman itulah yang akan menjawab pertanyaan kedua malaikat ini. Bukan kefasihan lidahnya, tetapi cahaya iman yang masih bercahaya yang membuat seseorang hamba bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Sampai dikatakan hati-hati ya, jangan terlena. Di dunia ini anak muda-muda ini pada umumnya ganteng-gantengan badan, fase-fasean ngomong, tampan-tamanan wajah dan lain sebagainya, gaya-gayaan. Dikatakan oleh para ulama, kam min rajulin sahih wa wajhin malih wa lisanin fasih baina adbaqi thara yasih, katanya. Berapa banyak orang-orang yang sehat, kuat ketika di dunia ini. Dempal badannya, kuat. Wajhin malih, wajahnya ganteng luar biasa. Dilihat ini sedep enak, bangga dia dengan kegantengannya itu. Walisanin fasih, lidahnya fasih luar biasa kalau berbicara. Orang terlena semua dengan omongannya. Tetapi baina adbaqit thara yasih, dalam kuburannya mereka teriak-teriak minta tolong sama orang-orang yang ada di atasnya. Tidak ada yang mendengarkan sama sekali. Percuma gantengnya, percuma fasihnya, percuma kekuatan badannya. Kalau dia tidak disertai dengan cahaya iman dalam hatinya, tidak ada manfaatnya. Harus paham semuanya, ya. Ya, maka ini yang perlu dikuatkan. Oleh karena itu kan diberikan qayyid oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berilmu itu bukan cuma banyak ilmunya, bisa baca kitabnya, dia ngerti ketika ditanya fikih dan lain sebagainya. Allah memberikan perumpamaan, pengecualian bahwa orang yang berilmu itu innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya orang yang takut kepada Allah lah yang dikatakan orang itu orang alim. Karena ilmu itu membuat dia takut sama Allah,
ilmu itu membuat dia yakinnya bertambah kepada Allah, ilmu itu membuat dia semakin semangat untuk akhirat, ilmu itu yang membuat dia zuhud kepada dunia. Faham ya? Oleh karena itu, dalam keterangan yang lainnya, man yasdad ilman walam yasdad hudan walam yasdad lahu minallah illa bu'dan. Orang tambah ilmunya tapi tidak tambah dekat sama Allah, tak tambah yakin, tidak tambah takut, tidak tambah dia itu semangat ibadahnya. Dia itu bukan semakin dekat dengan ilmunya banyak, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bangga dengan banyak-banyak ilmu, tapi kelihatan dari nangisnya ketika malam. Tapi kelihatan dari takutnya sama dosa-dosanya orang punya ilmu. Tapi kelihatan dengan semangatnya dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu itu tampak dari rendah dirinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ilmu apabila benar orang yang mencarinya, maka akan berbuah amal-amal yang baik. Sifat-sifat yang mulia. Tetapi ketika dilakukan oleh orang-orang yang salah, maka ilmu itu akan berbuah dengan sifat-sifat yang tidak baik seperti sombong, ujub. Hujan sama, tetapi ketika turun ke mulut ular, maka akan menjadi racun. Tetapi ketika turun ke laut, maka akan menjadi mutiara. Sama-sama ilmu tergantung siapa yang menerimanya. Diminum oleh tawon, maka akan menjadi madu. Karena itu semua punya ilmu, tetapi hanya orang-orang yang berhati rendah, orang yang takutnya betul kepada Allah, orang yang akhlaknya baik kepada Allah, merekalah orang-orang yang akan mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Faham ya? Wa ilal kauni hadzal amr kafian fi ifadatil yakin al-isarah yaquluhu ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Apakah tidak cukup bagi mereka ini ya bahwa kami sudah menurunkan ayat yang dibacakan kepada mereka, semua kabar ada di sana. Kabar dunia sampai kabar akhirat. Ala innahu bahrun muhitun wa ghairuhu minal kutubi anharun tumaddu minal bahri. Semua kitab ilmu yang ada di sekitar kita ini hanya seperti sungai yang terpancar daripada lautan Al-Quran. Seandainya orang diberikan paham kepada Al-Quran, Al-Quran itu seperti lautan yang mencakup semua ilmu ada di sana. Hanya saja kepada hati-hati yang berhak untuk mendapatkan ilmu, Allah menitipkan ilmu tersebut. Oleh karena itu, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, beliau berkata membedakan di antara nuzul dan tanazzul. Nuzul tanazzuluhu ala ulama'i bakin wa huwa munqati'un nuzuli, katanya beliau Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Tanazzul, turun-temurun pemahaman daripada Al-Quran yang Allah turunkan kepada hati para ulama itu bakin, tetap sepanjang waktu. Mereka diberikan pemahaman-pemahaman ajaib yang langsung turunnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa munqati'un nuzuli. Kalau turunnya kepada Rasulullah putus, tidak ada lagi wahyu sudah. Tapi pemahaman itu sendiri terus tidak akan terhenti sampai hari kiamat kepada ulama. Tapi ulama yang bagaimana? Biwaswi irthilil muhtar. Mereka itu mewarisi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rasa takut, dari ibadah, dari akhlak. Yang seperti ini akan mendapatkan ilmu langsung dari Allah tentang pemahaman Al-Quran. Nalu gharibal fahmi min na'lal munili, pemahaman yang aneh yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak-banyak ilmu, tapi bersih-bersihan hati, tapi bagus-bagusan akhlak, tapi kuat-kuatan yakin. Semoga kita mendapatkan itu semuanya. Ya. Dan pelajaran kita ini terus-menerus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa Al-Wafa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pelajaran demi pelajaran yang akan kita bahas di dalam majelis ini menjadi penambah semangat kita di dalam beribadah
dan menjadi tameng kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hati kita dipenuhi dengan rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita tenang di dalam semua keadaan yang terjadi di atas muka bumi ini sampai kita bertemu dengan Allah dan Allah dalam keadaan ridha kepada kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.